selanjutnya saya ingin langsung kalau gitu ke pihak Basnas. Pak, ini kan tadi sudah dijelaskan langsung oleh Pak Carkaya ya. Temuan ini sudah lama dan bahkan kolosal bahkan disebutkan demikian. Dari Basnas sendiri sebenarnya seperti apa? Karena kan ini memang sesuai sudah diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Basnas kemudian ditunjuk juga sebagai lembaga yang kemudian membantu mengatur itu. Sudah adakah temuan sejauh ini Pak? Karena kalau tadi disebutkan ini sudah berlangsung lama. Iya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, memang secara eksplisit di situ disebutkan bahwa pengelolaan zakat secara nasional itu dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Basnas sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat secara nasional ya, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, Basnas itu dapat membentuk unit pengumpul zakat, UPZ. Dan juga masyarakat dapat membantu Basnas dalam proses penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan zakat. Tentu setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama setelah mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Sehingga jelas dalam undang-undang itu bahwa yang berhak untuk mengelola zakat secara nasional itu adalah Basnas yang juga dapat dibantu oleh UPZ maupun lembaga amil zakat. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Forum Indramayu Gugat ya, kami sudah berkoordinasi ke Basnas yang ada di Indramayu karena di tingkat provinsi itu ada dibentuk Basnas provinsi, di tingkat kabupaten kota itu ada Basnas kabupaten kota. Kami sudah berkoordinasi ke Basnas Kabupaten Indramayu. Sejauh ini pesantren Az-Zaitun tidak termasuk unit pengumpul zakat di wilayah Kabupaten Indramayu. Kami baca di media itu ada yayasan yang diduga terafiliasi dengan Az-Zaitun. Nah, tetapi saya kira ini perlu dibuktikan lebih jauh ya. Dan di tingkat nasional pun tidak ada di data kami Yayasan Pesantren Indonesia dalam hal ini yang menaungi Az-Zaitun itu merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berizin. Itu berdasarkan data yang kami miliki. Oke, artinya temuan dari Basnas Provinsi sejauh ini Al-Zaitun ini tidak termasuk di dalam unit pengumpul zakat, Pak. Tapi ada yayasan yang kemudian termasuk, atau seperti apa? Az-Zaitun bukan UPZ, baik di tingkat kabupaten atau provinsi, dan juga bukan merupakan lembaga amil zakat. Kalaupun ada dugaan yayasan tertentu yang berafiliasi kepada Az-Zaitun, itu silahkan masyarakat menyampaikan pengaduan masyarakat. Karena memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas dan LAS. Sehingga kalau ada penyalahgunaan, penyelewengan dana zakat, itu dapat disampaikan. Pengaduan tersebut dilaporkan kepada kami. Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi tentu saja. Sejauh mana kepatuhan lembaga amil zakat tersebut terhadap syariat, itu nanti akan dilakukan oleh Kementerian Agama. Begitu juga terkait dengan audit keuangannya. Kita akan lihat ya sejauh mana ada penyimpangan. Karena lembaga amil zakat itu berkewajiban untuk menyampaikan laporan yang sudah diaudit. Untuk keuangan itu diaudit oleh KAP, Kantor Akuntan Publik, lalu kemudian kepatuhan syariahnya itu diaudit oleh Kementerian Agama. Bagaimana kemudian penelusuran terkait dengan yayasan-yayasan yang tadi berafiliasi dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun tadi? Seperti apa kemudian penelusurannya, Pak? Tapi mungkin bisa dijawab usai jeda. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Oke, ya, kita kembali lagi ke Pak Muklis. Tadi Pak Carkaya sudah sempat menyebutkan ada kemudian dugaan-dugaan bahkan sudah membawa bukti. Dan tadi juga sempat ya disebutkan oleh Pak Muklis ada yayasan juga yang mungkin ada terafiliasi juga dengan Pondok Pesantren Al Zaitun. Tapi sebenarnya sejauh mana kemudian Basnas ini sudah melakukan mungkin investigasi begitu ya kepada yayasan-yayasan yang mungkin berafiliasi dengan Pondok Al Zaitun dan juga diduga ada penyelewengan zakat dan juga infak ini. Sejauh mana kemudian dilakukan atau diketahui untuk proses penyelewengan ini, Pak? Ya, begitu kami mendengar ada dugaan penyalahgunaan dana zakat yang melibatkan Az-Zaitun, tentu kami berkoordinasi kepada Basnas setempat, Kabupaten Indramayu. Kemudian kami cek apakah Az-Zaitun itu termasuk salah satu lembaga amil zakat atau tidak. Ternyata tidak kita temukan. Di media kami membaca ada yayasan yang terafiliasi melakukan pengumpulan zakat, ya. Tetapi sekali lagi ini kan perlu pembuktian ya. Apakah itu betul terafiliasi dengan Az-Zaitun atau tidak? Kami belum melakukan tindakan karena ini kan baru dugaan ya. Tentu yang membuktikan adalah aparat penegak hukum di sini. Dan kalau betul terjadi penyalahgunaan, maka di sini tentu ada sanksi pidananya dan itu dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu jelas ya. Kalau dia itu tidak berizin, maka pasal 38 itu menyatakan bahwa seseorang dilarang dengan sengaja melakukan atau bertindak sebagai amil zakat, mengumpulkan, mendistribusikan tanpa izin pejabat berwenang, itu kena sanksi pidana sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang itu. Kalau dia menyalahgunakan, maka kurungannya itu adalah 5 tahun penjara atau dalam bentuk uang 500 juta. Kalau dia melakukan tidak mendistribusikan yang dia kumpulkan itu secara syar'i sesuai dengan ketentuan agama, itu juga ada ketentuan pidana kurungan 5 tahun ya. Kemudian atau denda sebesar 500 juta rupiah. Dan yang bertindak sebagai amil zakat tanpa izin, terutama ini di wilayah yang memang di situ sudah ada lembaga amil zakat, Basnas, itu sanksinya adalah 1 tahun kurungan penjara dan atau 50 juta dendanya itu. Oke. Tadi ada sejumlah yayasan yang kemudian sudah disebutkan mungkin oleh Pak Muklis, ini terdaftar juga ya, yayasan yang kemudian terafiliasi dengan Al Zaitun. Apakah sudah ditelusuri juga Pak, ada penyaluran zakat untuk orang sekitar? Karena kalau tadi dibilang Pak Carkaya, ada yang kemudian tidak ada penyaluran zakat untuk warga sekitar, Pak. Ya, tadi kita belum mendengar ya, yayasan apa yang dimaksud oleh Pak Carkaya itu ya, dalam laporannya. Kalau itu yang dimaksud itu adalah Yayasan Pendidikan Az-Zaitun, sebagaimana saya sampaikan tadi, dia bukan UPZ dan juga bukan LAS. Tetapi kalau ada yayasan lain yang dimaksud, barangkali itu bisa disampaikan oleh Pak Carkaya dan nanti kita akan menindaklanjutinya. Oke, baik.